Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mastuki, mahasiswa PPG Angkatan 2 UINSI Samarinda, akan melaksanakan praktek mengajar UKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li qaddatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan jaringan internet di rumah anak-anak? Baik? Sehat. Bagus. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Semoga dengan adanya kita menyanyikan lagu Indonesia, kita semakin cinta terhadap negeri kita, semakin cinta terhadap bangsa kita. Amin. Di antaranya dengan kita tetap menjaga persatuan, dan kita sebagai pelajar, kita tetap semangat belajar untuk memajukan bangsa kita. Ya. Amin. Berikut mulai pembelajaran, tapi sebelumnya silahkan berdoa dulu. Ketua kelasnya silahkan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ketua kelas sudah memimpin doanya. Semoga dengan doa tersebut kita diberi kelancaran dalam belajar, diberi ilmu yang berkah, bermanfaat, fitini wa dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, bagaimana jaringan internetnya? Bagus? Bagus. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi sujud. Nah, Bapak ada sedikit motivasi tentang sujud. Hari ini adalah sujud syukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur la azidannakum, maka sungguh aku akan menambahinya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Nah, Allah itu gini,
menjanjikan orang yang mau bersyukur atas nikmatnya akan mendapatkan tambahan limpahan rahmatnya dan nikmatnya. Tapi bagi orang-orang yang kufur, maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah. Adakah yang ingat materi kemarin tentang apa anak-anak? Tentang sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya, Bapak mau tanya sedikit. Sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan namanya sholat Tarawih. 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 Kalau sholat yang termasuk sholat sunnah, Sholat duha. ya sholat duha, pinter. Tahajud. Ya tahajud boleh. Bapak mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Megasari Hadir. hadir. Muhammad Sapari Hadir. hadir. Alhamdulillah hadir semua, berarti sehat-sehat semua. Walaupun kita belajarnya secara daring di rumah, tapi tetap semangat. Itu yang diharapkan. Materinya tentang sujud syukur. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kelihatan tampilannya kah? Anak-anak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, materi kita hari ini adalah tentang sujud syukur. Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Filosofinya sujud itu, kita itu berserah diri kepada Allah. Kita itu merasa bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena di antara tubuh manusia, itu yang paling tinggi apa cah? Anak-anak. Paling di atas apa? Di antara tubuh manusia itu Kepala. Kepala. Yang paling rendah Kaki. kaki. Nah, waktu kita bersujud, kepala kita itu sejajar dengan kaki. Itu artinya sujud itu kita tidak ada rasa sombong. Kita tidak boleh mempunyai rasa sombong. Wah, saya orang kaya, saya orang pintar, itu tidak diperbolehkan. Tapi sujud itu kita sama antara orang yang kaya, miskin, semuanya sama. Kalau sujud, kepalanya orang kaya ya sejajar dengan kakinya orang miskin, kakinya orang miskin ya sejajar dengan kakinya orang kaya. Jadi sama aja semuanya. Itu adalah filosofinya sujud. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur dengan baik dan benar. Nah, nanti diharapkan setelah pembelajaran selesai, kalian bisa menjelaskan pengertian dari sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur dengan baik dan benar. Nah, bukan hanya menjelaskan apa itu sujud syukur, tetapi kalian diharapkan juga bisa menjelaskan bagaimana cara-caranya melakukan sujud syukur. Yang berikutnya, peserta didik dapat menguraikan penyebab sujud syukur dengan baik dan benar. Nah, terus yang terakhir, peserta didik dapat membiasakan sujud syukur dengan baik dan benar. Nah, harapannya setelah pelajaran PAI, terutama materi tentang sujud, khususnya sujud syukur, itu peserta didik bisa menerapkan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian pas pembelajaran dapat nilai bagus, nilai 100, nah kalian bersujud, itu namanya sujud syukur. Ini nanti untuk secara garis besarnya pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu pembukaan. Yang pada kegiatan inti Bapak akan menampilkan tayangan atau video dari link YouTube yang tentang sujud. Nanti di situ kalian akan Raudah kurang sehat kah? Sehat, Pak. Alhamdulillah kalau sehat, tadi cuma batuk saja. Dari situ kalian akan menyimak, memperhatikan, dan dari situ kalian akan membuat sebuah kesimpulan dari itu, mengambil pelajaran dari situ. Ya, sebelumnya Bapak mau tanya sedikit sebelum kita mulai ke pembelajaran. Sujud. Adakah yang tahu apa itu sujud syukur? Adakah yang tahu macam-macam sujud? Ada 3, Pak. Ada 3, apa aja? Sujud syukur, apalagi? sujud tiwalah, Sujud tilawah, apalagi? sujud sahwi. Iya, pinter. Sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ya, sekarang kita langsung ke pembelajaran inti kita. Di sini Bapak akan menampilkan link YouTube
dan kalian silahkan menyimak, mendengarkan. Oh iya, linknya ini sudah Bapak bagikan ke Google Classroom dan WhatsApp Group ya anak-anak. Silahkan diperhatikan di situ. Semuanya sudah memutarnya? Sudah. Sudah. Kalau ada yang belum Sudah. atau mungkin, ya, Sudah. kalau ada yang belum atau mungkin kurang masih lupa, kita Bapak putarkan sekali lagi. Nah. Ya, ini berikut link. Siapa tu ayah? Oh. Lah Basra ayah. Motor baru ni kot. Ya kot, mungkin motor baru kot. Suaranya lah. Waalaikumsalam. Ya. Rol. Malam-malam ni, hujan-hujan ni balik. Itu ayah. Ayah, Ya. Asrul nak beritahu ada satu berita gembira ayah. Apa tu, Rol? Asrul dapat naik pangkat ayah. Alhamdulillah, naik pangkat ayah daripada kerani jadi CEO. Alhamdulillah, Rol. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rol. Kalau begitu seharusnya kena sujud syukur, Rol. Ya. Sujud syukur. Macam mana tu ayah? Mari kita jumpa ustaz untuk kita tahu macam mana cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah perkongsian kali ini kita akan sama-sama mengulang kaji tata cara menunaikan ataupun melakukan sujud syukur. Yang pertama, hukum menunaikan sujud syukur adalah sunat. Yang kedua, tujuannya. Yang pertama, tujuan sujud syukur adalah untuk mensyukuri nikmat ataupun anugerah yang besar dan anugerah yang jarang-jarang serta mengembirakan kepada diri kita dan juga terselamat daripada musibah ataupun bala. Dan waktu untuk melakukan sujud syukur ialah pada bila-bila masa sahaja dan boleh juga dilakukan selepas solat sunat. Dan di antara syarat sujud syukur itu, yang pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil dalam keadaan berwuduk, dan yang ketiga dalam keadaan menutup aurat, dan yang keempat iaitu menghadap kiblat. Seterusnya, rukun untuk melakukan sujud syukur yang pertama iaitu niat. Yang kedua, takbiratul ihram, dan yang ketiga iaitu sujud sekali sahaja, dan diakhiri yang keempat iaitu dengan memberi salam setelah bangun daripada sujud. Seterusnya bagi kita menunjuk cara iaitu cara sujud syukur. Yang pertama dimulakan dengan niat, saja aku sujud syukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang kedua iaitu takbiratul ihram dalam dua keadaan, sama ada dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk, iaitu seperti mana duduk iftirash, dan kemudian diikuti dengan sujud sekali sahaja. Atau boleh juga dilakukan dengan takbiratul ihram diikuti meletakkan tangan di antara pusat dan juga dada kita seketika dan disusuli dengan takbir dan terus sujud. Dan disunatkan ketika sujud kita membaca iaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi seperti mana solat biasa, ataupun membaca iaitu seperti mana bacaan dalam sujud tilawah, sajada wajha lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ataupun boleh kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan diakhiri dengan memberi salam. Jadi begitulah iaitu sedikit sebanyak
tata cara ringkas iaitu menunaikan dan melakukan sujud syukur, dan insya-Allah mudah-mudahan memberikan manfaat kepada para penonton sekalian untuk kita amalkan bila mana sampai kepada kita khabar yang gembira, khabar ataupun nikmat yang memberikan kegembiraan dan besar kepada kita, ataupun terselamat kita daripada bencana dan juga musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi anak-anak video yang sudah Bapak share linknya ke Classroom dan subgroup yang sudah kalian tonton. Dari situ tadi kita bisa mengambil pelajaran. Ada beberapa pelajaran di situ yang sesuai atau relevan dengan materi kita pada hari ini. Nah, berikut ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sujud syukur. Setelah itu nanti kalian silahkan berdiskusi dalam kelompok. Ya, bagaimana muncul anak-anak tampilannya? Muncul. Ya. Muncul. Nah, Muncul. Bapak akan menambahkan sedikit. Nanti setelah itu kalian akan masuk ke kelompok-kelompok dan akan berdiskusi. Ya. Yang pertama adalah kita hari ini adalah pelajaran kelas 8, yaitu jiwa lebih tenang dengan melakukan banyak sujud. Sujud itu indah. Kalau kita berbisik atau kau berbisik di bumi, tapi terdengar oleh langit. Sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur. Ini mungkin ada yang penasaran dari tayangan video tadi, ada yang mengganjal di hati, yang ingin bertanya, silahkan. Adakah yang ingin bertanya? Pak, saya M. Nopal Habiji mau bertanya. Ya, silahkan. Nopal Habiji mau bertanya, silahkan. Bagian tubuh mana saja yang menjadi anggota sujud? Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Bagian tubuh mana yang menjadi anggota sujud atau anggota waktu kita sujud yang harus menempel di lantai? Ya, dari teman-temannya ada yang ingin menjawab pertanyaan atau yang bisa menjawab dari pertanyaan teman kita yaitu Hafizi? Siapa? Belum, Pak. Oh iya, Habibi. Habibi Belum. mau menjawab. Ya, silahkan Habibi. Yaitu ada 7 bagian. Ya, ada 7 bagian apa aja? Yang pertama ada 1 dahi, Ya, 1 2 dahi, telapak 2 tangan, telapak tangan, 2 telapak tangan, ya, 2 lutut, 2 dan lutut 2 dan 2 telapak kaki. Iya, benar sekali. Habis ini jawaban dari teman kita Muhammad Habibi benar, yaitu anggota tubuh yang menjadi rokonnya sujud itu ada 7. Yang pertama adalah dahi, terus 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Ya, terima kasih banyak sudah menjawabkan pertanyaan dari teman kita Noval Hafizi. Ya, sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Silahkan anak-anak masuk ke grup yang sudah Bapak siapkan, kelompoknya sudah ada di situ. Silahkan masuk ke grupnya masing-masing dan berdiskusi sesuai dengan tugas yang sudah Bapak bagikan di grup, atau nanti Bapak bacakan lagi tugasnya. Ya, silahkan masuk ke grup masing-masing ya. Bapak akan mengecek juga dari kelompok 1. Iya. Halo kelompok 1. Ya, Ya, sudah masuk. Nah. Ya, kelompok 1 ini yang ada gambar, maaf gambarnya masih belum muncul tadi. Nah, ini kelompok 1. Sudah siap berdiskusi kelompok 1? sudah. Sudah. Tugasnya adalah mencari atau menjelaskan pengertian dari sujud syukur. Ya, dicatat pengertian dari sujud syukur. Paham dengan pertanyaannya? Paham. Paham, ya. Kalau sudah silahkan berdiskusi, Bapak akan mengasih
komando dulu ke kelompok 2. Ya, silahkan berdiskusi. Siap. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Siap. Nah, kelompok 2 ini ada 1, 2, 3, 4 orang. Mencari menyebutkan tata caranya sujud syukur. Ya, kalau sudah paham silahkan berdiskusi dengan temannya. Bapak akan mengasih tugas dulu ke kelompok 3. Ya, Assalamualaikum kelompok 3. Halo kelompok 3. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Sudah siap berdiskusi? Siap. Siap. Sudah. Materinya yang akan kalian diskusikan adalah tentang hikmah dari Hikmah sujud syukur. Ya. Bisa dipahami dengan pertanyaan tugasnya? Hikmah dari sujud syukur. Bisa. Paham? Iya. Kalau sudah Paham. silahkan Oke. didiskusikan. Bapak akan mengecek di kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Ya, Ya. Bagaimana? Sudah bisa dimulai berdiskusinya? Sudah mulai? Ya. kawan-kawan, ini pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan dengan rangka mengucap syukur kepada Allah. Dan berdiskusinya Bapak akan kembali ke kelompok 2 dulu sebentar. Kelompok 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kelompok 2? Sudah menemukan atau sudah berdiskusi? Tentang Sudah. tugasnya? Sudah? Iya, coba apa tadi hasil diskusinya? Adapun cara melakukan sujud syukur itu seyogianya suci dari hadas dan najis, berdiri menghadap kiblat. Nanti waktu kalau kita sudah bergabung dalam kelompok besar, tolong dibacakan perwakilan dalam satu kelompoknya untuk menyampaikan agar di kelompok 1 dan kelompok 3 bisa mengetahui tentang yang kamu diskusikan tadi. Apa hasil diskusinya tadi? Coba tentang hikmah sujud syukur tadi. Ya. Hikmah sujud syukur. Sujud syukur dapat menjadi perwujudan dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih setiap hamba atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Dengan begitu, sujud syukur menandakan bahwa seseorang merupakan hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, adapun hikmah yang akan seorang muslim peroleh setelah melakukan sujud syukur adalah sebagai berikut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Ya, kita sudah kembali lagi ke grup besar kita. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil kalian, sekarang saatnya kalian berdiskusi dalam kelompok besar, di mana kalian yang hasil dari diskusi di kelompok kecil kalian tadi akan kalian jelaskan atau akan kalian bacakan pada kelompok besar. Misalnya seperti ini. Yang kelompok 1 membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 agar di kelompok 2 juga tahu apa itu tentang materi di kelompok 1 tadi. Begitu juga kelompok 2. Kelompok 2 juga nanti membacakan hasil diskusinya agar kelompok 1 dan kelompok 3 juga mengetahui isi dari hasil diskusinya. Dan seterusnya begitu juga kelompok 3. Ya, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silahkan dibacakan hasil diskusinya di kelompok 1, perwakilan siapa? Hasil diskusi dari kelompok 1 Iya. tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan dalam rangka mengucap kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan. Gerakan istimewa ini bisa menjadi cara yang bisa dilakukan seseorang muslim untuk berkomunikasi dengan Allah. Dalam pelaksanaannya, sujud syukur berbeda dari sujud pada umumnya. Iya, benar sekali. Sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan dalam rangka mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dari kelompok 2, silahkan diskusi dari kelompok 2. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok 2.
Iya. Adapun cara melakukan sujud syukur itu siogianya suci dari hadas dan najis, berdiri menghadap kiblat, niat sujud syukur bersamaan takbiratul ihram, lalu sujud 1 kali kemudian duduk dan diakhiri dengan salam. Iya, benar. Tata cara sujud syukur adalah yang pertama, yang pasti itu adalah suci. Terus yang kedua adalah niat. Kenapa harus ada niat? Ya, Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Wah, sekali. Ya, yang berikutnya adalah kelompok 3. Silakan hasil diskusi dari kelompok 3. Siapa perwakilannya? Hikmah sujud syukur. Sujud Iya. syukur dapat menjadi perwujudan dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih setiap hamba atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Dengan begitu, sujud syukur menandakan bahwa seseorang merupakan hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun hikmah yang akan seorang muslim peroleh setelah melakukan sujud syukur adalah sebagai berikut. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, membentuk kepasrahan sebagai bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah diri di hadapan Sang Pencipta dan mengikis rasa sombong, menjauhkan diri dari sikap takabur, melancarkan sirkulasi darah saat posisi sujud, menajamkan akal dan pikiran sehingga meningkatkan konsentrasi, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali. Sudah, Pak. Iya, terima kasih banyak hasil diskusi dari Iya, kelompok Pak. 3. Nah, pintar sekali kelompoknya. Sama-sama. Mandiri, sudah pintar sekali berdiskusi, memecahkan masalah masing-masing, mencari masalah dan memecahkan. Begini, ini semua atas rizki atau nikmat dari Allah. Tuh. Terus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Bapak terangkan sedikit anak-anak. Antara Tuhan dengan hamba itu tidak ada penghalang ketika seorang hamba mau bersujud kepada Tuhannya. Ingat, antara hamba dan Tuhan itu tidak ada penghalang ketika hamba mau bersujud kepada Tuhannya. Jadi orang yang mau bersujud kepada Tuhannya, kalau dia mau berdoa, insya Allah yakin pasti dikabulkan. Itu salah satu hikmahnya sujud. Allah tuh paling suka hambanya yang mau bersujud, merasa rendah diri di hadapan Sang Pencipta. Nah, ini seperti yang Bapak bilang tadi, waktu kita sujud, anggota tubuh kita yang paling tinggi adalah kepala, dan anggota tubuh kita yang paling tinggi adalah kepala, dan yang paling rendah adalah kaki. Tapi waktu kita bersujud itu setara antara kepala dan kaki. Jadi waktu kita bersujud itu kita tidak memikirkan, oh saya ini orang yang kaya, saya ini orang yang pintar, saya ini anaknya Pak Jenderal, saya ini guru, saya ini petani, saya ini apa. Itu tidak diperhatikan di situ. Sudah tidak, semuanya terlepas. Jadi yang ada apa? Yaitu saya adalah hamba dan saya bersujud kepada Sang Pencipta saya. Itu aja yang ada. Ya, paham anak-anak? Alhamdulillah, paham. Ya, yang berikutnya adalah menjauhkan diri dari sikap takabur. Orang kalau suka bersujud syukur, otomatis dia terhindar dari sikap takabur. Kenapa? Bagaimana dia bisa bertakabur kalau yang nikmat yang dia punya itu adalah semuanya pemberian dari Allah. Jadi gitu. Terus yang berikutnya melancarkan sirkulasi darah pada saat sujud. Nah, ini benar. Kenapa? Karena kepala itu letaknya waktu kita sujud, kepala itu berada di bawah atau sejajar dengan dada. Jantung kita berada di dada. Jadi kalau kepala di bawah, jadi sirkulasi darah itu lebih lancar, lebih enteng naik, enggak perlu berat untuk naik. Jadi banyak-banyak sujud. Terus kalau sirkulasi darah lancar, berarti otomatis akan banyak oksigen. Di situ akan menajamkan pikiran. Nah, itu meningkatkan konsentrasi.
Dan yang paling penting adalah memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah dari Allah. Itu pasti. Orang yang sujud syukur berarti dia ridho, bersyukur. Adakah yang masih pengen bertanya terkait materi sujud syukur yang telah kita diskusikan dan kita paparkan tadi? Ayo, silahkan yang mau bertanya, silahkan. Mungkin ada yang masih mengganjal di hati atau belum paham. Silahkan bertanya, yuk. Saya, Pak. Bentar, siapa ini? Raudah. Iya, Raudah mau bertanya. Ayo, silahkan. Di mana saja kita melakukan sujud syukur? Iya, di mana saja kita bisa melakukan sujud syukur. Ya, pertanyaan yang bagus. Kenapa kalau kita nggak tahu, kita tahu-taunya mau melakukan sujud, ternyata salah tempat. Bukannya mendapat pahala, malah mendapat dosa. Iya. Mungkin dari teman-temannya ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Raudah? Saya, Pak. Nah, ya bentar. Aulia, ya silahkan. Di mana saja asalkan tempatnya suci. Iya, benar sekali. Di mana kita bisa melakukan sujud syukur? Di mana saja tempatnya asalkan suci. Nah, contohnya hari ini adalah pengumuman kelulusan. Hari ini adalah pengumuman kelulusan. Terus pas di lapangan, di luar, di lapangan misalnya pas sekolah, terus kalian mendapat surat kelulusan. Kalian saking senangnya langsung sujud syukur di situ. Boleh apa tidak? Boleh. Asalkan tempatnya itu bukan tempat yang kotor. Itu diperbolehkan. Di masjid boleh, di musola boleh, di rumah boleh, di kelas boleh, di lapangan boleh juga. Terus adakah Pak tempat yang tidak diperbolehkan untuk bersujud? Ada. Contohnya kalian pas ke belakang di kamar mandi atau di WC, terus kalian mendengar pengumuman, si A telah mendapatkan hadiah sekian, misalnya di TV begitu, pas itu bertepatan dengan namamu. Nah, terus kamu di kamar mandi bersujud. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi di kamar mandi tidak boleh bersujud. Di situ tempatnya adalah tempat yang kotor di kamar mandi. Terus contohnya tempat-tempat kotor yaitu kamar mandi, WC dan sebagainya, itu tempat-tempat yang kotor. Gitu. Ya, bisa dipahami, Raudah? Iya, terima kasih. Bisa. Iya. Nah, berikutnya adalah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kita simpulkan atau mari kita simpulkan bersama-sama tentang materi kita hari ini, yaitu berkaitan dengan sujud syukur. Iya. Yuk, yang pertama, 1 yang disesuaikan dengan materi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pengertian sujud syukur. Apa tadi pengertian sujud syukur? Ayo, pengertian sujud syukur apa tadi? Ayo. Sujud yang dilakukan dalam rangka mengucap syukur kepada Allah. Iya, sujud yang dilakukan dalam rangka mengungkapkan syukur kepada Allah. Yang terakhir tentang hikmah sujud syukur, ada yang tahu? Masih ingat tadi hikmah sujud syukur? Ayo, hikmah sujud syukur. Sujud syukur dapat menjadi perwujudan dari ungkapan rasa syukur terima kasih setiap hamba atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya. Iya, sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu hikmahnya bisa mendekatkan diri, menghilangkan atau menjauhkan dari sifat takabur, bisa baik untuk kesehatan, menambah daya ingat atau kecerdasan, dan yang pasti itu adalah salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oh iya anak-anak, untuk LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik sudah Bapak share di grup, silahkan dikerjakan ya. Nanti dikerjakan di lembar kertas, di foto, lalu dikirimkan ke grup WA Bapak, grup WA kita. Terus untuk tesnya
tesnya juga sudah Bapak share di grup WA dan Google grup WA. Linknya ada, sudah Bapak bikin seperti melalui Google Forms. Jadi kalian tinggal membuka, masukkan, jawab, kirim, sudah selesai. Cepat saja insya Allah. Nah, ini Bapak kasih lihat sedikit salah satu soal yang ada di dalam Google Form-nya. Kelihatan di situ? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Coba kalian baca dalam hati, itu adalah salah satu soal yang ada di dalam Google Form. Atau maaf, bukan. Iya, Google Form. Ini termasuk soal hot. Kalau soal hot, yaitu soal yang menuntut berpikir keras. Coba dibaca dulu. Dalam hati aja ya bacanya, jangan nyaring-nyaring. Ini adalah soal hot. Bisa dipahami dari soal itu? Ya, sudah selesai membacanya? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak akan tutup. Nanti jangan salah waktu mengerjakan di Google Form-nya. Ya. Ya, untuk materi berikutnya besok atau materi yang akan datang, yaitu kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, itu. Terus sekarang kita akan menutup pembelajaran ini, tapi sebelumnya apakah ada yang mau bertanya dulu sebelum Bapak tutup? Kalau tidak ada, ketua kelasnya boleh memimpin doa. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada, berarti Tidak ada, Pak. bisa, insya Allah bisa ya. Insya Allah. Insya Allah bisa untuk Oke, bisa. Insya Allah. dan paham. Insya Allah, Bapak Pak. yakin, Bapak yakin kalian bisa. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menurut anak-anak apa yang kurang? Apakah kurang jelas atau apa ya? Bagus, baik. Bagus. Ya, sip. Mungkin ada yang terkendala itu di jaringan. Jadi gambarnya hilang-hilang atau putus-putus. Jangan lupa ya, PR-nya juga sudah Bapak kasih di Google Classroom. Silahkan di situ ada tugasnya, silahkan dikerjakan. Maaf, bukan Google Classroom, di WhatsApp group sudah Bapak bagikan di situ. Itu PR-nya, silahkan dikerjakan. Nanti nggak usah datang ke sekolahan, cukup difoto, kirimkan lewat WhatsApp. Ya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini dikasih keberkahan dan diberi ilmu yang bermanfaat. Ayo. Kita mengakhiri pembelajaran online kita. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri ilal ladzina amanu wa amilus sholihati Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah bersedia memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini dianggap amal yang ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa Amin. mendapat ilmu yang berkah. Ya. Amin. Ya, kalau yang belum bisa menyalakan kamera atau mikrofon, silahkan. Di situ di bawah ada gambar mikrofon, ada gambar kamera, ada gambar angkat tangan. Itu kalau mau bertanya, itu munculkan kameranya sebelum kita mengakhiri pembelajarannya. Sudah? Iya, terima
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.